Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Beritanya datang dari Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi kabarnya BKPSDM di Kabupaten Kudus akan mengangkat para honorer yang masuk dalam database PKN yang belum terakomodir menjadi P3K di tahun 2024 ini diangkat secara bertahap sampai dengan tahun 2026. Hal ini dimaksudkan agar sudah ada anggaran gitu ya. Adanya ketersediaan anggaran untuk menggaji para P3K sehingga pengangkatan para honorer database PKN menjadi P3K penuh waktu dilakukan secara bertahap. Dan mungkin hal-hal ini atau rencana ini juga dilakukan hampir semua instansi gitu ya. Saat ini para honorer yang sudah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi P3K di tahun 2024 ini, kemudian honorer yang sudah mengikuti seleksi CPNS, khususnya honorer yang masuk dalam database PKN dan belum terakomodir menjadi CPNS atau P3K, mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nanti jika sudah ada anggarannya, mereka akan secara bertahap diangkat menjadi P3K penuh waktu dan tanpa melalui seleksi ulang. Tetapi dilihat atau dievaluasi kinerjanya dan lihat anggaran dari instansi atau pemerintah daerah. Kalau sudah siap, pasti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan P3K paruh waktu ya, yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu secara bertahap sampai dengan tahun 2026. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya Honorer Database PKN jadi P3K penuh waktu bertahap hingga 2026. Kita coba bacakan ya. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah berkomitmen untuk menyelesaikan pengangkatan 2.709 tenaga honorer database PKN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K secara bertahap hingga 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kudus Putut Winarno menjelaskan, pengangkatan honorer database PKN menjadi P3K penuh waktu secara bertahap karena mempertimbangkan kesiapan anggaran. Tentunya, pengangkatan 2.709 tenaga honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara itu mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah untuk mengangkat mereka menjadi P3K penuh waktu. Kata Putut Winarno ditemui usai menghadiri audiensi dengan penjaga sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di ruang pertemuan Pusat Belajar Guru Kudus Rabu 15 Januari 2024. Hadir dalam audiensi tersebut antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kudus Harjuna Widada, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Anggun Nugroho, dan Ketua PGRI Kudus Ahadi Setiawan. Dia berharap setiap tahunnya nanti juga tersedia formasi minimal 1.000, sehingga semua guru honorer tersebut bisa terakomodasi. Untuk sementara ini, kata dia, berdasarkan Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025, ribuan tenaga honorer tersebut untuk sementara bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untuk pengalihan menjadi P3K penuh waktu, kata dia, menunggu formasi, penilaian kinerja, dan ketersediaan anggaran. Dia mengungkapkan, tenaga honorer yang meminta audiensi ini merupakan tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi P3K 2024 tahap 1. Mereka menanyakan kepastian bisa diangkat menjadi P3K. Kami ingatkan jangan sampai ada tenaga honorer yang melakukan pelanggaran disiplin karena menjadi pertimbangan jadi tidaknya diangkat sebagai P3K, ujarnya. Koordinator Penjaga Sekolah Kabupaten Kudus Budi Susanto mengakui masih menunggu kepastian untuk dilantik menjadi P3K paruh waktu. Awalnya, kata dia, pihaknya ingin ada kepastian untuk dilantik menjadi P3K penuh waktu. Namun, ternyata mekanismenya cukup panjang dan menunggu aturan lebih lanjut dari pusat. Dia mengatakan, bersama teman-temannya berjuang untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan dengan harapan bisa diangkat menjadi P3K.
Mengingat 281 penjaga sekolah yang masuk database BKN gajinya antara 300.000 hingga 500.000 per bulan. Harapannya, ketika dilantik menjadi P3K, gajinya naik 2 kali lipat atau minimal sesuai upah minimum kabupaten sebesar 2,68 juta. Karena belum ada kepastian kapan diangkat jadi P3K, kami juga berharap ada penyamarataan gaji penjaga sekolah, ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Harjuna Widada mengakui gaji penjaga sekolah memang disesuaikan dengan bantuan operasional sekolah atau BOS masing-masing sekolah. Jika jumlah siswanya sedikit, maka BOS yang diterima juga kecil. Memang untuk sekolah dengan jumlah siswa banyak bisa memberikan gaji lebih besar lagi, ujarnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan honorer database BKN di Kabupaten Kudus yang sudah dijanjikan akan diangkat secara bertahap sampai dengan tahun 2026 ya. Dan mungkin hal ini atau rencana ini hampir akan dilakukan oleh seluruh instansi gitu ya. Karena sudah ada aturannya, sudah ada keputusan Menteri Pan-RB-nya bahwa seluruh honorer database BKN yang sudah mengikuti tahapan seleksi baik CPNS maupun P3K yang tidak terakomodir bisa diangkat menjadi P3K. Untuk kemudian nantinya jika sudah ada anggaran dari masing-masing instansi untuk menggaji para P3K, mereka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.